kita akan menjelaskan tentang akidah beliau. Penting sekali untuk diketahui bahwa beliau ini adalah termasuk Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau bukan Mu'tazilah, bahkan beliau adalah sayfun ala riqab al-Mu'tazilah. Beliau adalah pedang terhunus di leher orang-orang Mu'tazilah, karena puluhan kali beliau melakukan safar, ya, bolak-balik antara Kufah dengan Basrah dengan satu tujuan, hanya untuk berdebat, ya, dengan orang-orang Mu'tazilah, menyampaikan hujjah kepada mereka sehingga kemudian bisa mematahkan dalih-dalih mereka. Dengan dalil-dalil yang sangat kuat beliau bisa mematahkan dalih-dalih yang dikemukakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan ahli bid'ah yang lain. Di dalam kitab Al-Fiqhul Absat, salah satu karya beliau mengatakan kana Allah wala makan, kana qabla an yakhluqal khalqa, kana wa lam yakun ainun wala khalqan wala syai'un wa huwa khaliqu kulli syai'. Ini adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan itu sudah beliau sampaikan pada masa hidup beliau. Jadi beliau ini di samping sangat terkenal sekali kefakihan beliau, kedalaman ilmu beliau dalam ilmu fiqh, beliau juga adalah orang yang sangat terkenal sekali sebagai mutakallim, ya, sebagai ahli ilmu kalam, bahkan juga sebagai ahli debat, ya, yang bisa mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ahli-ahli bid'ah dengan dalil-dalil yang sangat kuat sekali dan tidak terpatahkan, tidak terbantahkan. Beliau mengatakan kana Allah wala makan, Allah ada sebelum adanya tempat, Allah ada tanpa permulaan. Sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat. Kana qabla an yakhluqal khalqa, Dia ada sebelum menciptakan makhluk. Kana walam yakun ainun, Allah ada sebelum adanya tempat. Wala khalqun, sebelum adanya makhluk. Wala syai'un, sebelum adanya segala sesuatu. Karena memang Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa awal, ya, huwal awwal wa huwa khaliqu kulli syai', dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Apapun yang ada di alam ini, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkataan beliau di dalam ilmu tauhid, apa yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan yaduhu sifatuhu bila kaif. Yaduhu sifatuhu bila kaif. Jadi ini menandakan bahwa beliau adalah juga mentakwil, ya, meskipun takwil ijmali, karena takwil itu ada dua, ada takwil ijmali dan ada takwil tafsili. Takwil ijmali itu ketika kita mengatakan bahwa jangan di situ Alia. Ya. Takwil ijmali itu adalah apabila kita, ya, berhadapan dengan satu ayat mutasyabihat, satu ayat yang seakan-akan memiliki makna bahwa Allah sama dengan makhluk, bahwa Allah memiliki sifat-sifat makhluk, maka kita tidak mengartikan, kita tidak menerjemahkan, kita tidak menentukan makna dari ayat itu. Lalu yang kita lakukan adalah meyakini bahwa Allah tidak mungkin disifati dengan sifat-sifat makhluk, tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kemudian kita kembalikan makna ayat itu kepada ayat muhkamat bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, tetapi kita tidak menentukan maknanya apa dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau lakukan, ya, itu yang beliau lakukan. Di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar beliau menyatakan yaduhu sifatuhu bila kaif. Ini adalah takwil ijmali atau biasa disebut sebagian ulama dengan istilah tafwid, ya, menyerahkan makna ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa wallahu wahidun la min tariqil adadi. Allah esa bukan dari segi bilangan. Allah esa bukan dari segi jumlah.
Allah satu, tetapi tidak seperti satunya makhluk. Satunya makhluk bisa dipecah menjadi dua. Satunya makhluk bisa dibagi menjadi sekian bagian. Satunya makhluk adalah setengah ditambah setengah. Satunya makhluk adalah seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat. Satunya makhluk adalah dari segi jumlah, dari segi bilangan. Tetapi satunya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dari segi jumlah, karena Allah bukanlah benda. Allah bukanlah sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Allah bukanlah benda yang bisa dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi sekian bagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal, esa, dari segi bahwa Ia tiada sekutu baginya. Di dalam mengatur alam ini tiada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan alam ini selain Dia. Tidak ada yang mengatur alam ini selain Dia. Walakin min tariqi annahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La jisma wa la 'arada wa la hadda lahu. Allah itu bukan jisim, bukan benda. Allah juga bukan sifat benda. Allah juga la hadda lahu ay la kamiyata lahu. Allah tidak berbentuk sama sekali, baik bentuk kecil, bentuk sedang, bentuk besar. Allah tidak berbentuk sama sekali. Allah tidak berukuran sama sekali. Kalau dikatakan Allahu Akbar, ay akbar min kulli kabirin qadran la hajma. Allah maha besar dari sisi derajatnya, besar derajatnya, bukan besar ukuran dan bentuknya. Begitu juga kalau kita mengatakan Allah maha tinggi, maka yang dimaksud adalah tinggi derajatnya, tinggi kekuasaannya, bukan tinggi ukurannya. Wala didda wala nidda wala mithla. Jadi wala didda, Allah tidak ada yang memaksanya untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. La yushbihu syai'an min khalqihi, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun dari makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun, wala yushbihuhu syai'un min khalqihi, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa syai'un la kal asya'. Ya, Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar mengatakan wa huwa syai'un la kal asya'. Boleh kita mengatakan Allah syai', ya, ay ats-tsabitul wujud, ay al-mawjud. Jadi Allah itu ada. Wa huwa syai'un, syai' di sini artinya adalah mawjud. Allah ada, syai'un la kal asya', la kal mawjudat. Ya, mawjud la kal mawjudat. Jadi Allah ada, tetapi adanya Allah tidak seperti segala yang ada. Karena Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti segala sesuatu. Kemudian beliau juga mengatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Jadi beliau ini adalah seorang yang mentenzihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dan mengajarkan bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, termasuk juga sifat kalam Allah dikatakan, ditegaskan secara lugas oleh Imam Abu Hanifah bahwa sifat kalam Allah tidak seperti sifat kalam makhluk. Firman Allah tidak seperti perkataan makhluk, ya. Perkataan Allah atau firman Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Apa yang beliau katakan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar? Beliau mengatakan wa yatakallamu la ka kalamina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, ya, tidak seperti kalam kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tidak seperti pembicaraan kita. Nahnu natakallamu bil alat. Kita berbicara dengan alat-alat. Minal makharij wal huruf. Dari tempat keluarnya huruf dan juga dengan huruf-huruf, dengan rangkaian huruf. Wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Fasifatuhu ghairu makhluqah, dan seterusnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam atau berfirman bila alatin, tanpa alat apapun, wala harfin. Ya. Kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan lidah, tidak membutuhkan organ, tidak membutuhkan mulut, tidak membutuhkan apapun. Karena sifat kalam Allah berbeda dengan sifat kalam makhluk. Kemudian ada sebagian orang yang pernah protes kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa engkau wahai imam berbicara dengan ilmu kalam seperti ini, ilmu tauhid seperti ini? Engkau mengatakan bahwa kalam Allah
tidak seperti kalam makhluk. Engkau mengatakan bahwa wallahu wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Engkau mengatakan wa huwa syai'un la kal asya. Kenapa engkau mengatakan seperti ini wahai imam? Sedangkan Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti ini. Rasulullah tidak pernah membicarakan apa yang kamu sampaikan. Para sahabat sebagian besar di antara mereka juga tidak pernah menyampaikan apa yang engkau sampaikan. Bukankah ini adalah bid'ah? Bukankah ini adalah bid'ah? Apa yang menjadi jawaban dari imam yang cerdas ini, ya, seorang ulama yang luar biasa kuat nalar dan pemahaman beliau. Beliau mengatakan innama mathaluhum ka'unasin laisa bihadratihim man yuqatiluhum falam yahtaju ila ibrazis silah. Perumpamaan para sahabat, ya, dan juga Rasulullah ketika itu adalah bagaikan orang-orang yang di hadapan mereka tidak ada orang-orang yang memerangi mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan untuk mengeluarkan senjata, sehingga mereka tidak perlu untuk mengeluarkan senjata. Wa mathaluna, dan perumpamaan kita di masa sekarang, di masa beliau, di masa Imam Abu Hanifah, apalagi di masa sekarang, ka'unasid, bagaikan orang-orang bihadratihim man yuqatiluhum, di hadapan mereka ada orang-orang lain yang memerangi mereka. Fahtaju ila ibrazis silah, maka orang-orang yang diperangi oleh pihak lain ini, maka mereka perlu untuk menghunus senjata, perlu untuk mengeluarkan senjata untuk juga memerangi mereka. Jadi para sahabat nggak ada orang-orang yang di kalangan mereka belum muncul Mu'tazilah, ya. Di awal-awal permulaan masa sahabat belum muncul Mu'tazilah, belum muncul Syiah, belum muncul Khawarij, belum muncul Musyabbihah, Mujassimah, Hasyawiyah atau Hashwiyah, Jabriyah dan lain sebagainya. Sehingga mereka para sahabat belum perlu untuk mengeluarkan senjata, belum perlu untuk menyampaikan hujjah-hujjah untuk mematahkan dalih-dalih dari ahli bid'ah. Tetapi di masa Imam Abu Hanifah sudah muncul berbagai kelompok sesat, berbagai golongan yang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah Rasulullah, akidah para sahabat, sehingga kemudian Imam Abu Hanifah dan juga imam-imam yang lain dan juga para ulama pada masa sekarang, ya, di setiap masa para ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, para ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka perlu untuk mengeluarkan senjata, menghunus senjata untuk memerangi ahli bid'ah. Perlu untuk melakukan pembentengan terhadap umat, ya, supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran golongan-golongan yang sesat.